Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Salam kenal, perkenalkan, nama saya Ari Lima Krisna Putra MPD. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Izinkan saya membuat video untuk PDD UKTPT pada Senior Smart 2024. Pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan kode mata kuliah 2026. Bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS yang biasanya diambil mahasiswa pada semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan dengan metode DIE, Delivery, proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa. Interaksi, proses komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan sumber belajarnya. Asesmen, teknik penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam pembelajaran informatika. Karena pada dasarnya informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang mengolah objek diskrit. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk mata kuliah algoritma, struktur data, basis data, jaringan komputer, keamanan komputer, dan sebagainya. Materi pada mata kuliah ini yaitu logika matematika, teori himpunan, relasi dan fungsi, induksi matematika, kombinatorial, dan peluang diskrit, teori graf, dan tree. Capaian pembelajaran yang ditentukan oleh program studi yang pertama, sikap. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin menurut akidah Aswaja, kemudian memiliki moral, etika kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, menunjukkan sikap religius senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai di bidang keahlian secara mandiri, menginternalisasi nilai norma etika akademik, menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan, mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin menurut akidah Aswaja. Untuk capaian pembelajaran pengetahuan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa yaitu menguasai teori fundamental matematika yang meliputi konsep himpunan, fungsi, diferensiasi integral, ruang, dan struktur matematika, menguasai konsep dasar dan penerapan matematika, dan ilmu komputasi untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi dan sistem cerdas, memiliki ilmu-ilmu dasar yang mendukung kemampuan dalam menghadapi tantangan di masyarakat dan di dunia kerja. Untuk aspek pengetahuan, untuk aspek keterampilan umum yang harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu mampu berkomunikasi ilmiah, lisan maupun tulisan dengan baik, mampu bekerjasama dengan tim, serta sikap menangkap peluang kerja. Keterampilan khusus harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu mampu memahami permasalahan matematis, sederhana menganalisa dan menyelesaikannya, mampu menerima dan mengikuti ilmu baru sesuai dengan bidang kerja yang ditekuninya, mampu mengikuti perkembangan iptek dan yang menjunjung bidang kerjanya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah matematika diskrit ini, CPMK-nya yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan menggunakan logika matematika, penggunaan teori himpunan, relasi dan fungsi, induksi matematika, kombinatorial, dan peluang diskrit, kemudian penggunaan konsep graf dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi, mengidentifikasi menyelesaikan permasalahan menggunakan konsep tree, dan menggunakan algoritma tree dalam bidang teknologi informasi. Untuk capaian yang harus dicapai pada kemampuan akhir tiap tahapan belajar, kita ada 14 pertemuan
2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk CPNK pertama, mampu menjelaskan penerapan matematika diskrit dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mampu menerapkan konsep teori logika matematika dalam bidang teknologi informasi. Kemudian, mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan dalam mengaplikasikan teori operasi hukum-hukum yang terkait dengan himpunan. Kemudian, merepresentasikan relasi, definisi relasi, sifat-sifat relasi biner, kemudian prinsip dalam komposisi relasi. Kemudian, mampu menentukan inverse suatu fungsi dan komposisi fungsi. Mampu menjelaskan penerapan induksi matematika dalam bidang teknologi informasi, mampu menjelaskan aturan penjumlahan dan perkalian dalam masalah kombinatorial, serta melakukan perhitungan menggunakan permutasi dan kombinasi. Yang kedelapan, mampu menerapkan kombinatorial dan peluang diskrit dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Mampu menjelaskan terminologi graf dan subgraf, mampu menjelaskan dan mengkonstruksikan keterhubungan dan spanning subgraf, isomorfik dan keplanaran. Kemudian, mampu menjelaskan dan mengkonstruksikan masalah lintasan terpendek dan perwarnaan graf, mampu menerapkan graf dan membuktikan kembali menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kemudian, mampu menjelaskan masalah pohon merentang minimum, terminologi pohon berakar, pohon biner transversal pada pohon, pohon ekspresi, kode Huckman, kemudian binary search tree. Mampu menerapkan tree dalam permasalahan penyelesaian masalah sehari-hari. Untuk buku yang digunakan, kita ada buku yang digunakan untuk utama, kemudian ada yang pendukung. Untuk yang utama, kita menggunakan Munir, matematika diskrit yang dikarang oleh Munir pada tahun 2019, kemudian Rosen dengan judul Discrete Mathematics and its Application. Kemudian ada buku pendukung, beberapa buku pendukung yang sudah bisa dicari di media lainnya. Kemudian pada pembelajaran yang dilakukan, kita menggunakan beberapa perangkat, yaitu perangkat Zoom Meeting ketika kita mengadakan perkuliahan daring. Kemudian kita menggunakan LMS dari sekolah, dari kampus. Kemudian kita menggunakan slide presentasi, kemudian video lecture atau video dari dosen yang dibuat oleh dosen, kemudian pendukung video pendukung lainnya. Kemudian untuk perangkat keras kita menggunakan bahan ajar, buku-buku yang ada, kemudian modul yang disiapkan, kemudian laptop, komputer, desktop, dan proyektor. Perkuliahan matematika diskrit ini dilakukan menggunakan pembelajaran kolaboratif berbasis IT, yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas menggunakan alur merdeka. Dosen dan mahasiswa bersama-sama belajar untuk mencapai tujuan kompetensi yang diinginkan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara berkelompok, membahas berbagai masalah mengenai pokok bahasan yang dipelajari serta mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian selama kegiatan presentasi terjadi kegiatan tanya jawab antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen kemudian memberikan penjelasan mengenai bahan diskusi mahasiswa. Dosen memberikan latihan di akhir kegiatan, kemudian mereview kembali hasil dari kegiatan pembelajaran. Untuk tugas, kita ada 2 tugas individu dan tugas kelompok. Mengerjakan tugas individu dengan latihan soal yang diberikan setiap pertemuan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk tugas kelompok dipresentasikan menggunakan bahan materi tersebut. Untuk penilaian atau asesmen yang dilakukan dalam proses perkuliahan, kita menentukannya memerlukan perhatian atau memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek partisipasi di dalam kelas. Kita menggunakan asesmen pengamatan atau observasi dari kehadiran, kemudian kemampuan untuk bertanya, kemudian kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, kemudian untuk menanggapi. Kemudian tugas individu dan kelompok itu bobotnya 30%, UTS bobotnya 20%, UAS 30%.
Demikianlah penjelasan dari saya untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya kita akan menyaksikan atau memperlihatkan bagaimana proses perkuliahan yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Ada yang tidak hadir hari ini? Fatir mana Fatir? Tiba Pak. Tidak hadir? Tidak Pak. Siapa pindah? Siapa lagi pindah? Nanti pas ada absen nanti dicek ya. Kita nanti yang online ya. Baik, saudara, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa dulu. Mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa menurut agama percayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang sejarah singkat dan beberapa penelitian dari dasar teori graf. Kemarin kita sudah belajar tentang kombinatori ya. Sekarang kita masuk ke teori graf. Itu tentang sejarah singkat dulu atau penelitian dasar teori graf dulu. Oke. Selama perkuliahan kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung. Tiga, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, kita ada penilaian nanti ya. Penilaian kita ada 3 untuk pengetahuan, sikap, dan tugas. Kalau sikap itu saya nilai dari partisipasi saudara dalam diskusi nanti, diskusi kelompok. Ada presentasi ke depan, nanti ada saya nilai. Kemudian menghargai pendapat peserta lain, tidak ada yang membuli. Kalau teman berpendapat yang salah, dihargai. Kalau ada yang bagus, diberikan penguatan tepuk tangan. Oke ya. Terus bertanya, memberikan pendapat dengan tertib. Bagaimana, setuju di sekolah kelas kita? Setuju. Ada yang komplain? Ya. Oke, setuju. Berarti ini berlaku sampai akhir ya. Oke, sesi ini kita akan mengadakan saudara bisa mengklasifikasi dan menganalisis konsep pertama sejarah singkat dari teori graf, kemudian istilah dasar dari teori graf. Graf itu apa nanti, terus ada yang namanya derajat nanti kita bahas. Oke, sesi kita menggunakan alur merdeka. Oke, yang kita mulai dari ini. Yang pertama mulai dari ini. Oke, silakan saudara baca modul saudara tentang sejarah singkat dari teori graf. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca dulu. Yang terakhir untuk membacanya, belajarnya, silakan saudara siapa yang bisa menjelaskan sejarah singkat dari teori graf. Silakan ini, Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sejarahnya. Teori graf itu lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Kurang lebih 100 tahun setelah lahirnya tulisan Euler tersebut, tidak ada perkembangan yang berarti berkenaan dengan teori graf. Ada yang lagi yang lain? Silakan. Oh, Devin, silakan Devin. Para ahli teori graf berkayanya berkeyakinan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan masalah empat warna adalah A.F. Mobius pada tahun 1790 sampai 1868 dalam salah satu kuliahnya di tahun 1840. 10 tahun kemudian ada Morgan pada tahun 18
sampai 1871 kembali membahas masalah ini bersama aliran matematika lainnya di Kota London. Dengan demikian, tulisan De Morgan dianggap sebagai referensi pertama berkenaan dengan masalah empat warna. Masalah empat warna ini menjadi sangat dikenal setelah Pauli mempublikasikannya tahun 1879 dalam Proceedings of the Royal British pertama. Oke, terima kasih Bro Bos untuk Nabila dan Ezin. Baik, untuk sejarah sudah bisa dipahami ya semua tentang sejarah teori graf. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas tentang eksplorasi konsep. Kita akan eksplor konsepnya. Baik, kita nonton video terlebih dahulu. Video tentang materi kita. Karena digunakan untuk merepresentasikan atau memodelkan atau menggambarkan objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Jadi grafik ini terdiri dari himpunan titik V dan himpunan sisi E. Titik di sini bisa dinamakan sebagai simbol, kalau di dalam graf titik ini kita sebut sebagai simbol atau grafis. Untuk himpunan yang pertama, himpunan V adalah himpunan tak kosong dari simbol-simbol atau karakteristik. Jadi V itu tidak boleh kosong. Artinya untuk membentuk suatu graf minimal harus terdiri dari 1-2 simbol atau titik. Nah, titik di sini biasanya dinamakan sebagai V1, V2 sampai Vn, tergantung jumlah titiknya atau simbolnya. Ada vertex atau simbol ya. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simbol. Jadi dua simbol Jadi yang ini ya ada nokta sini. Nanti sisinya adalah yang menghubungkan sepasang dari simbolnya atau titiknya. Iya. Jadi istilahnya yang sebelah kiri konfigurasinya gambaran dari jembatan Roxburgh. Kamu lihat yang sebelah kanan ini adalah representasi dari jembatan tapi berupa graf. ini daerah ya, daerah A, daerah C, daerah D, daerah D. Ini sungai. Ini sungai ya. Bagaimana orang C ke A? Ada dua jembatan ya. Terus bagaimana orang D ke A? Ada dua jembatan. Terus daerah A ke D? Satu jembatan. Dari C ke D? Dua jembatan. Ada dua. Satu ke sini. Ada dua ya. Iya. Ada satu ya. A ke D, satu juga ya. Nah, ini dia bentuk grafnya. Yang daerah disimpulkan dengan A, B, C. Ini di dalam grafik disimpulkan dengan A, B, C ya, D ya daerahnya. Misalnya jadi, terus jembatannya ditandai dengan sisi. Untuk jembatan yang pertama, jembatan yang menghubungkan antara daratan A dengan daratan C yang sebelah kiri, jadi jembatannya ada dua. Yang paling kiri kita gambarkan sebagai sebuah sisi, dan sisinya tidak harus lurus ya, mulai melengkung. Kita gambarkan sebagai sebuah sisi yang menghubungkan antara simbol A ke simbol C. Kemudian yang di sebelah kanan yang saya tandai dengan panah ini juga hampir sama. Di sini ada sisi jembatan yang menghubungkan daratan A ke daratan C. Kenapa ada dua buah jembatan yang menghubungkan daratan A ke daratan C? Nah, pada kenyataannya ada beberapa jalur atau lintasan yang arahnya hanya satu atau bisa dibilang perbodan gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa jembatan yang sebelah kiri arahnya itu hanya dari daratan A ke C, namun yang sebelah kanan sebaliknya dari daratan C ke A. Jadi ada kemungkinan sisinya itu beda walaupun tujuan dan akhirnya sama. Nah, tapi untuk sisi ganda ini biasanya diaplikasikan di dalam graf berarah. Jadi ada arahnya, misalkan untuk jembatan yang menghubungkan daratan A dan C. Untuk materi tentang teori graf ini, kita akan mencari nanti tujuan
tentunya menghindari lintasan terpanjang dan lintasan terpendek. Ini ada masalahnya di sini. Bagaimana orang C ke A? Berapa jalur yang bisa dia lalui? Ada 2 ya. Terus di sini ada berapa jalur dari C ke D? 1. Ketika dia C ke B, mana yang lebih singkat jalurnya? Nah, itu yang akan kita bahas nanti di teori graf. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan video. Bukan daratan A ke daratan C, daratan A dan daratan D, sehingga jembatan yang saya tandai warna merah ini menghubungkan antara daratan C dan D, dan di dalam representasi grafnya kita gambarkan sebagai garis yang menggambarkan sisi dari C ke D, artinya dia menghubungkan titik C ke D atau daratan C ke D. Simpulnya yang mana saja? Terus yang namanya sisi? E1. Paham ya? Beda sisi dengan simpul ya? Oke. Kalau dijelaskan di sini berarti antara sisinya 1 ke 2, 1 ke 3, terus 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 4, sudah 3 ke 4. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Oke. Seberapa bisa saudara menjelaskan kembali apa yang dapat dari video sebentar ini? Ya, silakan. Oke, dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa diagram tersebut mempunyai 3 buah, terdiri dari 3 ya, yaitu vertex sebagai simpulan dan sisi H sebagai hubungan dari 2 buah vertex atau lebih, dan diagram. Sekian. Oke, beri pos. Tadi ada apa? Ada sisi, ada simpul ya. Oke, kita lanjutkan. Graf itu berisikan 2 himpunan antara, yaitu himpunan berhingga tak kosong, itu disebut dengan simpul atau titik. Atau vertex ya. Terus himpunan berhingga mungkin dia kosong. Itu disebut dengan sisi atau edge. Oke ya. Sedemikian hingga setiap elemen dari S itu merupakan pasangan tak berurut dari titik-titik. Ya, jadi antara titik A dengan titik B dihubungkan dengan satu buah sisi. Kadang-kadang ya tidak ada sisinya, benar nggak? Dia hanya satu titik. Atau 3 titik yang dihubungkan cuma 2 titik. Oke, lanjutkan. Ada tadi yang kita bahas ya. Ada yang namanya simpul, ada yang namanya sisi. Nokta itu adalah digambarkan dengan sebuah titik yang sebuah titik, terus ada 2 buah titik yang dihubungkan, itu disebut dengan apa tadi? Daerah kurva atau sisi ya. Kemudian ada yang namanya gelung, sebuah graf yang menghubungkan sebuah titik pada dirinya sendiri. Nah, satu titik dia dihubungkan dengan dirinya sendiri. Oke, terus ada yang namanya sisi rangkap. Artinya apa? Jika lebih dari satu sisi yang menghubungkan 2 titik U dan V pada suatu graf, itu namanya sisi rangkap. Derajat dari satu graf itu artinya apa? Suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian, ya? Jumlah sisi yang bersisian dengan simpul dinotasikan dV, menyatakan simpul dari derajat dari sebuah simpul. Oke, kita bahas yang di sini. Oke, ini graf G1, saya beri nama G1. Kita tentukan dulu. Di sini sudah ada ya? Oh, sudah ada ya. Vertexnya ada berapa? 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus sisinya 5. Apa saja? Silakan dibacakan satu orang. Silakan.
Bisa ditunjukkan ke depan, tunjukkan ke depan saja. Yang mana sisi? Sisinya ada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 1 ke 3. Ada satu lagi yang kurang? 2 ke 3 tuh. Oh ya, 1 ke 4. Oke, baru close. Sekarang kita buat kelompok. Saudara silakan berkelompok 2 atau 3 orang. Nanti diskusikan masalah yang saya berikan ke Bapak berikan, terus analisa dan presentasinya ke depan. Inilah masalahnya. Oke, silakan berkelompok buat 3 orang boleh. Ini 4 langsung buat lingkaran boleh. Langsung berkelompok. Yang keempat kan sebaris tempat ya. Silakan diatur. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Kita masuk demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual. Silakan saudara dari masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Ini silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Satu dulu, simpul. Yang mana simpul? Ayo, kelompok mana yang bisa? Berdiri. Ayo, silakan. Itulah simpulnya, yaitu ada A, B, C, dan D. Ada berapa simpul? Ada 4. Oke, berarti plus. Benar atau salah? Benar. Oke, sekarang sisi. Kelompok lain sekarang sisi. Mana sisi? Biasanya ke depan. Dalam gambar ini terdapat 7 sisi atau X, yaitu E1, E2, E3, dan seterusnya sampai E7. Ada 7 ya? Iya. Benar? Sekarang derajat simpul A dulu. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Derajat simpul A ada berapa? Silakan, depan. Dari kelompok berapa? Jelaskan dong. Baik, kami dari kelompok 4 yang kami jelaskan derajat dari A. Derajat dari A dapat kita tulis AKB 1, AKC, dan kembali ke AKC. Jadi derajat dari A dan 3. Boleh, Bos? Oke, silakan buka HP ya. Kita akan menyimpulkan dari apa yang kita dapat hari ini. Oke, saya share ke link. Sudah selesai? Udah, buka postingannya ya. Yang simpulan. Muncul ini. Ini siapa nih namanya? Rani. Yang saya dapat hari ini adalah dapat menentukan sisi, derajat, dan sama titik dari sebuah graf. Oke, bertepuk tangan Rani. Saya simpulkan, baik saudara, nanti ada di modul latihan kita. Ada berapa buah latihan itu soalnya ada 10 ya. Silakan saudara kerjakan latihannya setelah kuliah ini. Nanti dikumpulkan di depan ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi kita pada kuliah hari ini? Ya, Pak. Ada yang masih kurang paham? Apa sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Kalau sudah berarti kita akhiri pertemuan kita dengan ucapkan sampai bertemu minggu depan. Pertemuan kita selanjutnya tentang kaligrafi lagi, pewarnaan ya, banyak lagi ya, macam-macam atau jenis-jenis graf ya. Kelompok mana yang akan presentasi kita akan bagi. Ketua kelas nanti akan membagi ya. Oke, baik, kita tutup pertemuan kita. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.